GKI Kanan. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau satu teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita akan kembali melihat dari kisah hidup Saul. Bagaimana sesungguhnya ada sebuah tema yang perlu kita pelajari, bahwa apakah hidup kita membuat Tuhan bangga atau hidup kita membuat Tuhan menyesal? Apakah hidup kita membuat Tuhan bangga atau hidup kita membuat Tuhan menyesal? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita perhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, kau akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Nah teman-teman, menarik sekali di dalam bagian ini digambarkan bagaimana Allah yang sakit hati, Allah yang menyesal karena telah mengangkat Saul. Kok tiba-tiba jadi teringat dengan satu lagu yang biasa kita nyanyikan ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kok jadi memikirkan apakah nanti waktu kita meninggal, lalu di depan pintu surga Tuhan menyambut kita, apa yang Tuhan akan nyanyikan? Apakah Tuhan akan berkata, sungguh ku bangga Ivan punya anak seperti Engkau? Teman-teman, mari kita memikirkan hidup kita dengan serius. Apakah sesungguhnya hidup kita membuat Tuhan bangga atau Tuhan menyesal karena memiliki anak seperti kita? Teman-teman, di dalam bagian ini Saul digambarkan sebagai pribadi yang kepadanya Allah sungguh menyesal telah menjadikan seorang raja. Kenapa? Karena di dalam bagian ini dikatakan karena Saul telah berbalik daripada Tuhan. Teman-teman, seringkali di dalam hidup kita mungkin kita sering berbalik dari Tuhan kepada banyak hal-hal lain. Kita lebih senang dengan kemalasan kita. Kita lebih senang dengan kebiasaan buruk kita. Kita lebih senang dengan hal-hal yang lain yang mendukakan hati Tuhan. Kita lebih senang dengan dosa-dosa kita. Kita lebih senang dengan chatting kita. Kita lebih senang dengan handphone, gadget kita. Kita lebih senang dengan banyak hal lain di luar Tuhan. Kita berbalik dari Tuhan, teman-teman. Inilah satu warning buat kita. Tetapi bukan hanya dari poin ini saja kita bisa belajar dari Saul. Selanjutnya dikatakan, dan tidak melaksanakan firmanku. Saul bukan hanya berbalik, teman-teman, dari Tuhan, tetapi Saul juga tidak melakukan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau misalkan dilakukan uji laboratorium rohani, spiritual check up, teman-teman, bagaimana dengan keadaan spiritual kita? Apakah kita telah melakukan firman Tuhan? Atau justru sama seperti Saul, kita gak cuma berbalik dari Tuhan, ternyata kita juga tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ini adalah another warning, a serious warning for you, for me, and for us. Buat kita, teman-teman, mari kita jangan membuat Tuhan menyesal menjadi Tuhan kita. Betapa menyedihkannya bagi setiap kita yang sesungguhnya hanya menjadi orang Kristen yang seadanya, yang apa adanya, yang gak mau berjuang lebih serupa dengan Kristus hari ke hari. Teman-teman, that is so sad, sangat menyedihkan. Itulah sebabnya teman-teman, ayo kita berjuang, bukan jadi orang-orang Kristen yang seperti demikian, tetapi jadi orang-orang Kristen yang hatinya terpaut pada Tuhan, bukan berbalik pada Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, bukan yang tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang membuat Allah menyesal, tetapi membuat Allah bangga karena memiliki kita. Teman-teman,
Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi setiap kita. Amin. Hai guys, jadi itu dia satu kita untuk hari ini. Yuk kita belajar. Jangan seperti Saul yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih. Oke, karena kan kita gak mau dong bikin Tuhan sedih, mendukakan hati Tuhan. Yuk kita belajar agar kita dapat dibanggakan Tuhan kelak di surga nanti. Oke? Nah, untuk menutup satu kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan melalui Ko Ivan. Tuhan, terima kasih juga untuk hari kami pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa, mungkin ada teman-teman kami di luar sana yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan hari kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa ya, besok kita bakal ada satu dulu lagi di channel ini. Jangan lupa dibagiin ke teman-teman ya, biar makin banyak orang yang terberkati. Terus, jangan lupa juga, besok kita bakal ada Zoom Fellowship jam 7, linknya dibagiin di grup lain dan juga di grup WhatsApp. Jangan lupa join. Setiap hari Sabtu, kita kan ada Zoom. Hari Minggu, kita bakal ada podcast. Setiap sorenya di Spotify, jangan lupa didengerin ya. Terus kalau kalian merasa punya permasalahan, bingung banget mau cerita ke siapa, kalian boleh banget DM Yud GKI Kanaan. Have a good day. God bless. Kenapa ya, kok gue merasa diri gue tuh biasa aja gitu dibanding sama yang lain. Kok makin kesini gue ngerasa kayak feeling unworthy aja gitu. Dibandingkan hidup orang lain kayaknya lebih enak. Sedangkan gue kadang merasa kayak banyak ditolak nih sama orang lain. Wait. Bentar deh, kok kayak gitu? Emang Tuhan pernah bilang ya hal itu boleh dilakukan? Dan emang ada dalam Alkitab hal itu diperbolehkan oleh Tuhan Yesus? Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.